Oke, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Autenapa 88. Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas si kuda jingkrak warna kuning dari Jepang. Biasanya itu kalau kuda jingkrak dari Eropa, Italia, kali ini dari Jepang. Nah, teman-teman, kayaknya lebih baik kita bahas dimulai depan terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, ini Vios Limo Gen 3 2016. Ini tahunnya tahun lebih muda dari yang biasanya yang kita review 2004, 2013, 14, 15. Kali ini tahunnya tahun termuda di Vios Limo Gen 3 2016 ini. Dan ini adalah request warna. Nah, teman-teman, ada sedikit cerita. Jadi teman-teman kalau misalkan warna kuning atau warna khusus, hijau Tosca ataupun warna hijau atau warna pink kayak kemarin yang baru beres kita proses pengecatan itu agak lama, karena itu pengecatan itu mengampai 2 bulanan. Benar-benar dari bahan masih berwarna biru dan plat merah kita cat dan kita sesuaikan dengan BPKB dan STNK. Kecuali teman-teman pengen pesennya itu dengan 4 warna ya, warna hitam, warna abu-abu, warna silver ataupun warna mocha. 4 warna itu adalah warna yang ready. Tapi kebanyakan kita selama ini sering ada beberapa unit memang yang ready seperti warna merah dan warna putih, nggak banyak. Kadang-kadang juga kalau misalkan di saat di full stoknya habis ya, kalau misalkan teman-teman mau juga tetap harus request warna, karena itu kan jatuhnya warna khusus. Intinya dulunya PT Bluebird-nya waktu belanja ke showroom ke Toyotanya itu adalah 4 warna saja ya, cuma warna hitam, warna silver, warna abu-abu dan warna mocha. Di luar itu semuanya warna khusus, jadi dicat ulang sesuai yang di request oleh customer sesuai keinginannya ya. Oke teman-teman, ini kita bahas aja langsung. Ini pesanan Om Adi ya, Om Yudi, Om Adi Suhendar, sebentar sih namanya. Om Yudi Suhendar, pesanan dari Jasinga Bogor. Ini warna kuning lemon, ini sudah full upgrade. Ini habisnya grand totalnya semuanya di 135 juta rupiah. Kenapa bisa jadi 135 juta rupiah? Kita bahas sekarang apa saja yang dipasang di Vios Limo Gen 3 2016 ini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan setiap video-video yang saya update di channel Autenapa 88. Oke teman-teman, kita bahas aja langsung ya. Nah, ini untuk di bagian depannya Vios Limo Gen 3 2016 sudah kita pasang dengan body kit Yaris Hiker. Jadi ini tidak tahu kenapa peminat body kit Yaris Hiker ini memang itu banyak banget dari kalangan bapak-bapak ataupun anak-anak muda. Memang dia untuk moncong aerodinamika itu memang tidak bisa dipungkiri, memang banyak banget lakukan, jadi kelihatan banget sporty ya kalau misalkan untuk body kitnya yang Yaris Hiker. Nah, kalau misalkan biasanya dengan warna putih, biasanya di sini kita sering mainkan dengan warna merah. Tapi ini kalau misalnya warna kuning, tapi hanya kita kasih dengan warna hitam saja untuk di bagian lekukan tempat dudukan fog lampnya. Dan fog lampnya kita kasih dengan warna LED LED, cincinnya juga warna LED LED, dan untuk froji di bagian dalamnya juga kita kasih warna LED LED. Dan di sini di bagian sirip-siripnya ya, tapi ini seperti sirip-sirip palsu. Begitu juga kalau misalnya Yaris Hiker yang keluaran dari asli originalnya ya. Kecuali dengan tipe-tipe GR-nya itu memang dia memiliki spek yang khusus. Dan kemudian di sini kita kasih dengan warna hitam, dan di sini DRL-nya juga sama warna LED LED. Dan di sini untuk di bagian headlamp-nya di sini kita kasih dengan model terbaru. Di sini dia memiliki berbagai macam aneka warna ya untuk di bagian DRL utama. Jadi teman-teman pengen warna apa aja di sini sudah ada semuanya. Tapi dia nanti akan berganti dengan sesuai waktu timernya. Kadang-kadang dia berubah warna kuning, warna biru. Cuma nih karena posisinya jam 2 teng habis Jumatan kita bikin konten, karena mobil ini mau kita kirim sore ini biar nggak kemalaman nyampe ke daerah Jasinga Bogornya. Takutnya begitu nyampe ke sana nanti drivernya tidak ada operasional untuk balik lagi ke sini. Makanya kita kirim jam 3-an lah, jam 3-an kita berangkatkan mobil ini ke sana. Tapi sebelum kita kirim ke sana, kita bikin konten dulu agar teman-teman mendapatkan informasi bagaimana untuk mempercantik mobilnya. Nah, kita balik lagi ke tema. Nah, di sini juga sama kita kasih dengan DRL, dan untuk di bagian DRL di bagian bawahnya tetap kita pertahankan warna original, yaitu warna kuning ya. Sudah protap yang dianjurkan oleh di seluruh dunia untuk lampu sennya maupun lampu hajarnya. Nah, mungkin teman-teman lihat ini kok bening banget di bagian depannya. Di bagian depannya teman-teman di sini sudah kita kasih dengan grill chrome beserta dengan set kumisnya yang ada di bagian bawah. Jadi dia terlihatnya mobilnya itu sporty tapi masih ada prestisnya. Teman-teman kan bisa dapatkan biasanya kalau misalkan yang tipe-tipe tertinggi itu pasti banyak ornamen krum-kruman ataupun di bagian interiornya dipenuhi dengan warna-warna panel wood ataupun warna-warna karbon. Oke, di bagian depannya dudukan plat nomor, DRL, body kit,
fog lamp dan headlamp yang sudah kita custom, dan frojinya kita kasih yang 2,5 inch. Jadi itu untuk di malam hari pastinya terang banget. Warnanya warna masa depan, itu warna LED LED ya. Kita pasangkan semuanya di mobil ini, dan juga untuk bagian headlampnya juga di sini sudah kita di dia bening banget. Oke, kita next ke bagian samping. Kaca film tentunya di sini sudah kita pasang yang 40%. Ini sebenarnya di bagian samping kemarin kan sudah 60%, hanya beliau minta ditambahkan yang 80%. Nah, sudah kita copot dan kita tambahkan yang 80% supaya katanya biar agak seperti mobil siluman, jadi gelap. Oke, di bagian atapnya sudah kita cutting stiker setengah body mulai dari pilar sampai ke bagian atapnya dan menjalar sampai ke bagian belakang. Nah, untuk di bagian spionnya juga di sini sudah kita pasang dengan spion auto retract, jadi dia bisa patah secara otomatis, dan mirrornya juga, dan di sini sudah ada sennya. Dan kemudian di sini kita kasih dengan emblem VVTi di bagian sen samping. Di sini biar dia manis kita kasih dengan warna hitam. Jadi itu biar kayak JDM ya. Jadi di setiap sudut dipermaniskan saja dengan kayak warna-warna black piano. Nah, di sini kita kasih dengan warna black piano di bagian sendernya, kita tambahkan di bagian bawah emblem VVTi sesuai spesifikasi mobil ini yang keluaran dari pabrikan Toyota. Nah, untuk di bagian kaki-kakinya di sini peleknya kita pasang dengan ring 16. Keren banget. Ini nggak tahu kenapa pelek ini sekarang permintaannya sangat tinggi banget, sampai-sampai di distributornya habis. Jadi kemarin ada beberapa biji juga yang pesan dan terpaksa harus inden ya, tapi nggak ada masalah karena dia pemesanan peleknya itu sudah memang jauh-jauh hari. Jadi sambil kita upgrade, sambil kita pasang jok, body kit, dan sambil peleknya kita inden. Nah, di sini kita pasang ban baru dan juga pelek dengan pelek model abang yang baru, dan di bagian dalamnya itu cakep banget ya. Jadi itu ada tulisan wheels dan ada list warna merah di bagian dalamnya. Jadi benar-benar mobil ini kelihatan dari samping itu dia lagi jalan perputaran itu ada warna chrome, ada warna hitam, dan juga ada warna list warna merah. Jadi itu sporty banget. Oke, yang menarik dari mobil ini berbeda daripada dengan mobil yang lain. Mungkin biasanya teman-teman dapatkan dengan mobil yang harga 200 juta, 300 juta belum memiliki pintu kuda jingkrak. Di sini teman-teman sudah kita instalasi untuk di bagian pintunya, itu di bagian pintu depan kita pasang dengan pintu lambodor dengan bahan baja di bagian handselnya, dan untuk di bagian hidroliknya kita pasang yang model gede. Tapi kalau misalkan yang model kecil dia memang agak sedikit berat untuk kita pengangkatan maupun di saat kita menurunkan mobil ini. Dan ini PNP semuanya, jadi tidak kita las-las ya. Jadi biasanya kalau teman-teman yang lain juga ada sebagian yang bikin dia model kecil yang segede gini, tapi dia dilas untuk di bagian dalam spakbor yang ada di bagian dalamnya dilas. Tapi di sini enggak, kita cuman PNP doang. Teman-teman bisa lihat tuh handselnya di bagian samping kita pakai dengan bahan baja, jadi itu gede banget, jadi itu kuat untuk menompang pintu yang ini kurang lebih berat ya. Beratnya itu berapa kilo ya istilahnya. Pokoknya mah kalau misalkan kita buka ini ya harus 2 orang biasanya pintu ini ya, karena lumayan besar, berat, dan dia banyak komponen-komponen kelistrikan juga di bagian dalamnya, dan ditambah juga dengan bahan door trimnya ada di bagian sampingnya. Oke, kita tutup lagi aja ya, nanti baru kita buka di saat terakhir. Oke, dan di sini kita kasih juga dengan cutting stiker di bagian samping, jadi keren banget yang menjalar sampai ke bagian samping. Jadi itu seperti petir ya, tas. Jadi di bagian ujungnya besar, di bagian awalnya besar dan ke bagian ujungnya mengecil, dan di sini kita kasih dengan mengotak, kita kasih putus agar dia terlihat ada seperti aerodinamikanya. Dan untuk di bagian handle-nya di sini kita kasih dengan warna chrome, jadi kita berikan senada bagaimana di bagian chrome di bagian depan dan trunk lid ada di bagian belakang juga. Dan body kitnya di sini kita kasih dengan drive 8. Di sini di bagian bawah aerodinamikanya kita kasih dengan warna hitam supaya dia terlihat ya, lekukan di bagian aerodinamika di bagian body kit yang ada di bagian samping. Oke, next ke bagian belakangnya. Nah, di bagian belakangnya gimana ya saya bilang ini? Saya harus menata kata-katanya seperti apa. Memang mobil ini cakep banget. Terserahlah teman-teman yang bisa menilainya. Yang pasti di bagian belakang sudah kita pasang dengan strip view dengan berwarna hitam agar dia lebih terlihat sporty. Dan untuk 2016 sudah pastinya dia untuk di bagian kaca belakang dia sudah ada defoggernya, pemecah embun. Karena kalau di mobil sedan itu dia untuk di bagian kaca belakang itu dia tidak dipasang dengan wiper ya. Jadi teknologinya dia di saat mobilnya berembun, jadi di bagian belakangnya masih berembun, jadi tidak usah memakai wiper. Jadi kalau misalnya mobil sedan dipakai wiper, jadi aerodinamika itu dia nggak dapat banget dan nggak cocok menurut saya. Dan sudah memang seperti sudah dirancang dari
pihak Toyotanya langsung sendiri. Oke, nah untuk di bagian belakangnya, peleknya di sini kita pasang yang udah rata ya, depan sama belakang itu sama, ring 16 ukuran sama, kelebaran juga sama. Kan ada sebagian yang di bagian belakangnya dia memiliki kelebaran yang lebih, namanya itu celong ya. Memang dia agak sedikit berat untuk tarikan awalnya kalau misalkan pelek belakang kita kasih dengan celong. Cuman pemandangannya memang kalau kita dari tampak belakang, jadi mobil itu kayak yang bongsor, kayak yang gimana sih, kayak yang tebleb, kayak yang gagah gitu. Oke, dan kita pasang dengan stop lamp. Stop lamp di sini kita kasih dengan ala-ala Lamborghini, model terbaru, jadi keren banget. Ada 3 titik panah yang runcing ke bagian samping. DRL-nya di sini kita kasih dengan warna LED BDJ standby. Tapi bila alis running kita nyalin, dia akan nyala dengan warna LED LED, dan di sini kita kasih dengan ductile saja. Ductile ini memang sih simple tapi kelihatannya gahar banget, dan mobilnya masuk kemanapun. Jadi ke teman-teman kalau misalkan mau pergi ke acara pernikahan masuk, mau pergi ke acara kontes masuk. Kalau misalkan pakai yang tinggi, memang dia kalau kita berangkat ke kantor, kalau ke acara-acara resmi itu kayak yang kurang masuk gitu. Jadi itu memang dia lebih ke konsep-konsep kontes, konsep tongkrongan ya. Kalau misalkan yang spoiler Civic Turbo ataupun yang TRD, dia kan agak emang tinggi. Kalau ini dia manis banget, cakep. Saya lebih senang seperti ini. Jadi simple, jadi masuk kemanapun, tapi tampilannya ya kalau di jalan itu ya menarik perhatian orang. Sudah pasti karena ini warna itu warna kuning. Nah, di sini kita pasang dengan emblem Vios TRD Sportivo, kemudian kita pasang juga dengan trunk lid yang ada di bagian belakangnya, ada kamera mundurnya juga, dan ada dudukan plat nomornya pastinya sudah kita pasang di mobil ini. Dan kemudian untuk di bagian bumper belakang di sini kita kasih cutting stiker lagi ya di bagian sudut-sudutnya, agar dia terlihat bagaimana di bagian atap ya, warna hitam menjalar ke bagian bawahnya, ketemu lagi dengan warna hitam di bagian ductile. Di sini ada warna chrome, jadi mendapatkan mobil ini prestisnya lah ya. Dan untuk di bagian bumpernya lagi di sini ada warna hitam, dan ketemu untuk di bagian bawah, body di bagian bawah juga di sini kita kasih juga dengan warna hitam. Kita perpadukan antara dua warna, itu warna body itu warna kuning dan juga warna hitam. Jadi emang keren banget. Di bagian sirip-siripnya semua warna itu kita bentuk, teman-teman bisa lihat. Dan di bagian sirip-sirip samping juga sama, di sini kita kasih dengan warna hitam. Jadi benar-benar seperti kayak mobil harga miliaran. Oke, exhaustnya di sini double muffler ya yang sudah kita pasangkan, dan di sini benar-benar dua-duanya aktif. Jadi beliau mintanya Om dibikinnya di saat mobil standby itu suaranya tidak bising, adem saja, tetapi di saat kita gas dengan kecepatan ya 80, 100 maupun 125 itu baru mengeluarkan suara racingnya. Oke, sudah kita bikin sama seperti yang di request oleh customernya. Ini suaranya. Kalau standby dia suaranya adem saja, jadi nggak bising. Oke lah, masih kalau teman-teman tinggal di komplek itu, kalau di pagi hari manasin mobil ya tidak mengganggu si kecil tetangga yang lagi bobo. Ada DRL-nya juga ya, kita pasang di bagian belakangnya. Oke, cakep. Nah, ini di bagian samping sebelah kanan sama sudah kita custom bagaimana ya di bagian sebelah kiri tadi. Ini sebelah kanan, oh benar-benar ini sebelah kanan, dan di sana sebelah kiri. Intinya sama, sudah kita bikin bagaimana yang ada di sebelah kiri tadi. Nah, coba kita bahas di bagian interiornya yuk. Nah, oke teman-teman semuanya, sekarang saya sudah berada di dalam interiornya Vios Limo Gen 3 2016. Di sini itu benar-benar cerah banget. Teman-teman bisa melihat dengan warna yang kita bikin, yaitu warna silver cream ya, kayak yang silver grey ya. Jadi itu ada keputih-putihan. Jadi putih banget juga enggak, ya jatuh ke krem juga enggak. Jadi dia itu pertengahan. Jadi kalau misalkan warna putih, jadi jok itu bakal cepat kotor maupun di bagian door trim. Jadi ini kayak krem pertengahan lah. Cakep sih di bagian dalamnya itu dia. Kalau misalnya kita lagi suntuk, lagi puyeng, ya begitu masuk ke dalam suasana mobil, wow, kita disuguhi dengan warna yang cerah. Ya. Lagi azan. Kita jeda dulu nggak apa-apa. Stop dulu. Bismillah. Nah teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi kita jeda sejenak karena ada azan. Kita menghormati azan. Oke, ini azan sudah selesai iqomahnya. Hanya kita belum sholat. Ntar habisnya kita sholat. Karena sudah tanggung, tinggal sedikit lagi. Dan mobil ini mau kita berangkatkan habis kita bikin konten langsung kita berangkat. Oke, tadi baru sampai di daerah mana ya? Bagian jok ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita bahas itu di bagian joknya. Joknya di sini kita bikin dengan warna, yaitu senada bagaimana di bagian door trimnya yang ada di bagian dashboardnya itu warna silver grey, dan di bagian tengah-tengahnya di sini kita jet mengotak maupun yang ada di bagian punggungnya, dan kita berikan untuk bagian benang itu senada bagaimana di bagian joknya supaya dia agak sedikit hidup ya, hidup di bagian joknya. Jadi dia
tidak monoton untuk di bagian warnanya, karena di bagian samping kita kasih dengan list warna karbon ya. Jadi warna hitam. Jadi nggak kita kasih dengan warna hitam biasa, tapi dia ada sirip-sirip karbon Kevlarnya di bagian samping maupun ada di bagian samping atas, kanan dan kiri, dan yang ada di bawah juga kanan dan kiri juga sama di apit kiri dan kanan. Dan kemudian untuk di bagian tengah-tengahnya, untuk dia lebih berwarna dan manis, kita kasih untuk 3 warna, warna merah, warna putih, dan juga warna biru. Jadi keren banget. Dan di sini ada TV headrest monitor. Nanti kita bahas bagaimana penampakannya ada di bagian belakangnya. Dan kemudian di bagian door trim dan di bagian dashboard semuanya kita cat yaitu dengan warna silver grey. Kita berikan senada bagaimana di bagian warna joknya, dan karpet dasar kita kasih dengan warna krem. Nah, kalau misalnya untuk di bagian karpet dasar ini teman-teman nggak bisa kita kasih dengan warna yang silver grey seperti ini. Dia itu kan di bagian bawah, jadi itu cepat kotor, dan kalau kotor itu susah untuk membersihnya. Kita kasih dengan warna krem. Dan kemudian di bagian kisi-kisi armrest pintu di sini nih ya, kita kasih dengan warna panel wood kayu. Jadi menambah mobil ini lebih terkesan lebih mewah. Yang ada di bagian kisi-kisi dashboard, kisi-kisi double din, AC, dan juga speedometer, dan kedua armrest yang ada di bagian belakang. Dan knop perseng di sini kita kasih dengan warna wood kayu juga. Jadi dia senada bagaimana di bagian AC, double din, dan juga dashboard. Dan mobil ini sudah kita bekali dengan sound system. Hanya ini kita pasang dengan subwoofer saja ya. Jadi bukan sound system yang monoblock. Memang kalau misalkan sound system yang monoblock itu harganya berbeda lagi, agak lebih mahal, dan itu juga tergantung mereknya. Hanya ini kita pasangin punya Orca. Tapi untuk di bagian dalamnya, untuk kabin sebesar ini sudah mumpuni sih untuk suara. Tapi kalau misalnya kita pengen lebih terdengar keluar yang ngeblara, itu memang pakainya yang sound system yang monoblock. Tapi kalau misalkan yang ini udah oke lah. Kalau misalkan hanya di sekitar sampai 20 sampai 30 meter itu masih kedengaran juga, cuman tidak sekeras dengan sound system yang monoblock. Nah, di sini di bagian pilarnya sudah kita pasang juga dengan treble. JD dia ada 2 titik kanan dan kiri yang diapit, pilar kiri dan pilar kanan, dan kemudian powernya ada di bagian bawah jok pengemudinya. Oke, alarm, central lock, dan power window juga udah kita lengkapi dengan mobil ini, karena ini mobilnya kalau misalkan bawaan dari original pabrikannya, dia power window-nya masih model dongkrak manual, tapi ini sudah kita instalasi dengan yang ada alarmnya. Nah ini tuh, jadi bisa kita buka kunci hanya dengan menekan tombol. Oke, kita lihat di bagian belakangnya ini. Nah, jok di bagian barisan kedua. Nah, teman-teman, oke. Tuh, cakep kan? Tapi memang kalau misalkan untuk mobil Vios ini, memang dia untuk di bagian ruang belakang itu dia masih agak lebih lega, lebih luas dibandingkan dengan Honda City ataupun dengan apa namanya tapi memang kalau misalkan dari Toyota, memang dari Toyota apa aja, emang dia kalau misalkan untuk di dalam kabinnya ya ininya lebih lega, jadi itu nggak mepet. Ini kan karena untuk di bagian jok belakang cuman kita geser paling belakang, jadi teman-teman bisa lihat tuh sampai habis ya untuk di bagian rel joknya. Nah, jadi kalau misalkan kita duduk itu masih luas, space-nya itu masih enak, kaki kita itu nggak begitu terjepit. Jadi kalau misalkan pun kita bawa barang banyak, kalau misalkan barang di bagasi nggak muat, ya di sini itu masih oke lah, masih bisa lah kita taruh beberapa tas-tas yang kecil, yang medium. Nah, kemudian yang menarik di mobil ini adalah sudah kita pasang dengan TV headrest monitor ya. TV headrest monitor ala-ala mobil BMW, dan ini memang benar-benar ala-ala Sultan. Artinya apa? Jadi kalau misalkan kita nyetel film di perjalanan ya, supaya tidak bosan, jadi yang di belakang juga sudah bisa menikmati karena sudah ada layar monitor yang ada di depan mukanya, di depan matanya lah. Jadi nggak usah jadi satu double din yang ada di bagian depan, tetapi rebutan untuk menontonnya. Yang ada di penumpang di bagian belakang sebelah kiri kita juga ikut begini, yang ada di sebelah kiri juga sama ikut begitu. Jadi berebutan untuk menonton, menyaksikan apa yang disiarkan di double din yang ada di bagian depan. Tapi ini cukup hanya dengan santai saja, dengan gaya-gaya ala Sultan seperti ini. Nah gini, kita sudah bisa menikmati apapun yang disiarkan di double din yang ada di bagian depan. Cakep ya, keren. Dan plafon juga sama, di sini sudah full, semuanya sudah kita custom. Kita berikan senada bagaimana dengan ada di bagian joknya. Jadi di sini banyak dengan ornamen karbon Kevlarnya, jadi keren banget. Benangnya kita kasih dengan warna putih, keren banget. Dan ini ada headrest yang originalnya, nanti kita kembalikan ke si pembeli mobil ini. Karpet dasar, oke, di bagian pilar dan bagian dashboard belakang juga sama, kita bungkus semuanya. Jadi di sini tidak ada yang terlihat yang bekas, yang lamanya yang masih nongol, semuanya sudah kita lapisi dengan karpet maupun dengan jok-jok yang terbaru. Jadi jadinya semuanya rapi dan wangi dan bersih. Oke, itu saja kali ya. Kita keluar lagi.
Nah, teman-teman, itu dia keseruan kita membahas pesanan Om Adi. Om Adi dari Om siapa sih namanya? Om Adi, lupa lagi sih namanya. Aduh, kebanyakan yang order. Jadi Om Yudi, bukan Om Adi ya. Om Yudi dari Jasinga Bogor, dan mobil ini kita kirim sekarang langsung, ini habis kita bikin konten langsung kita kirim ke kediaman beliau yang ada di Bogor menggunakan driver dari kita. Hanya kalau misalkan masih di dalam kota ya gampang lah, kalau misalkan dari ke daerah Jakarta, daerah Bogor atau daerah Bandung itu mah kita nggak harus menggunakan ekspedisi yang khusus. Kita pakai driver dari kita saja untuk mengirim unit ke kediaman si pemilik yang baru. Berbeda misalnya kayak di luar pulau, itu memang kita harus menggunakan ekspedisi yang bergaransi dan yang benar-benar proper karena memang dia jalur yang dilalui itu memang jauh ya. Jadi harus berikut dengan asuransinya. Jadi kalau misalkan andai pun terjadi apa-apa, sudah berikut di cover oleh bagian asuransinya. Nah, teman-teman, itu dia keseruan membahas pesanan Om Yudi. Jika teman-teman pengen berminat unit seperti ini ataupun dengan warna-warna yang lain, pengen dibikin dengan konsep yang seperti ini juga bisa banget. Teman-teman tinggal telepon saja langsung, nomor telepon ada di bagian deskripsi. Alamat kita di Pool Bluebird Palmera, Jakarta Selatan, perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Cara pemesanannya, kalau misalkan request warna seperti ini DP-nya 10 juta rupiah. Proses chatnya itu 2 bulan paling lamanya. Kalau misalkan unit yang ready itu DP-nya cuma 5 juta rupiah. Unit yang ready seperti warna hitam, warna putih, warna mocha, warna silver, warna abu-abu. Pokoknya ada 6 warna. Tapi sudah termasuk dengan warna khusus 2 unit, yaitu seperti warna putih dan juga warna merah. Tapi kalau misalkan warna kuning ini, warna-warna Tosca ataupun warna pink, itu teman-teman harus request warna, prosesnya 2 bulan. Oke? Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video dan info-info terbaru dari kami Oten Palapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Oten Palapan. Mantap, ciao, cos.